Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait usulan formasi dari beberapa Pemda teman-teman ya, atau instansi. Jadi silahkan disimak saja videonya. Mungkin saja informasi kali ini adalah usulan formasi dari instansi rekan-rekan yang lagi menonton video ini. Oke ya, jadi jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke Pemda atau instansi yang pertama teman-teman ya. Oke, di sini ada dari Kepri, di mana Gubernur Kepri perjuangkan ribuan pegawai tidak tetap atau PTT ya, jadi P3K. Ini informasinya 21 Januari, terbilang masih sangat-sangat baru. Di sini ada kalimat, kita juga akan memikirkan nasib teman-teman tenaga harian lepas atau THL di lingkungan Pemprov Kepri. Oke. Gubernur Kepulauan Riau atau Kepri, Ansar Ahmad berkomitmen memperjuangkan nasib ribuan pegawai tidak tetap supaya bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ansar berharap dalam 3 tahun ke depan, semua PTT yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah diseleksi bisa diterima menjadi P3K. Nah, ini ya harapannya ya 3 tahun ke depan. Jadi kalau dihitung dari 2024 berarti berakhirnya 2026 teman-teman ya. Kita juga akan memikirkan nasib teman-teman tenaga harian lepas di lingkungan Pemprov. Gubernur mengatakan kebutuhan PNS di Kepri sangat besar, mengingat wilayah ini sangat luas dan memiliki 2.480 pulau, 394 diantaranya berpenghuni. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri Kepri, lanjut Ansar, jumlah PTT tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 63 orang dibandingkan tahun 2023, yakni dari 1.847 menjadi 1.784 orang. Ansar menjelaskan bahwa PTT di lingkup Pemprov Kepri diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2011 tentang PTT. Adapun masa kerja PTT tahun 2024 adalah selama 1 tahun, dimulai 1 Januari 2024 hingga 31 Desember. Menurutnya, setiap PTT akan diberikan daftar penilaian kerja dalam kurun waktu 1 tahun yang akan menjadi pertimbangan pengangkatan kembali di tahun berikutnya. Ia juga menekankan pentingnya evaluasi kompetensi dan kesungguhan etos kerja PTT dalam bekerja oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. PTT yang tidak sungguh-sungguh kita minta berikan penilaian dan penghargaan. Bagi yang hanya sekedar numpang duduk bekerja tanpa ada kontribusi karyanya masing-masing, maka kita harus memberikan sanksi kepada mereka. Salah seorang PTT, Rizky, mengaku sudah belasan tahun bekerja di lingkup Pemprov Kepri sebagai tenaga teknologi informasi atau IT, lulusan S1, menerima gaji 3,5 juta per bulan. Ini PTT teman-teman ya. Oke, ini PTT. Ini jika dilihat ini lebih besar dari gaji pokok ASN P3K golongan 9 teman-teman ya. Ia berharap dapat mengikuti seleksi sekaligus diterima menjadi aparatur sipil negara P3K sehingga mendapat kepastian dari segi karir dan kesejahteraan. Nah ini ya, kepastian dari segi karir dan kesejahteraan, karena kalau ASN itu ada tunjangan-tunjangannya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Ansar karena memberi perhatian pada PTT. Semoga usulan status PTT jadi P3K dapat segera terrealisasi. Nah ini dari Kepri teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita ke Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan usulkan ada 400 formasi seleksi CPNS dan P3K tahun ini. Lulusan SD bisa jadi aparatur sipil negara. Nah, informasinya sama teman-teman ya. Dipublikasikan itu 21 Januari juga. Kabar gembira untuk masyarakat Kabupaten Pacitan yang bercita-cita menjadi aparatur sipil negara. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Pacitan yang ingin menjadi aparatur sipil negara, tahun ini pemerintah kabupaten setempat kembali membuka lowongan berbagai formasi calon pegawai negeri sipil dan P3K. Formasi para seleksi CPNS dan P3K di Kabupaten Pacitan ini terbilang banyak dan beragam.
banyak katanya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pacitan, yaitu Bapak Rudi Haryanto. Dia mengatakan pemerintah kabupaten menambah jumlah ASN untuk menutup kekurangan pegawai yang memasuki masa purna tugas atau pensiun di tahun 2024 ini. Nah, di sini disebutkan jumlahnya ada 352 pegawai yang akan pensiun. Nah, jadi ini ada 352 ya jumlahnya yang akan pensiun. Berdasarkan kajian usulan formasi di masing-masing jabatan, pemerintah kabupaten bakal mengusulkan 400 formasi. 400 teman-teman ya. Yang terdiri dari 96 formasi calon P3K dan 104 CPNS. Nah, ini jumlah CPNS-nya. Pun mengusulkan 2 alternatif formasi CPNS. Nah, ini maksudnya bagaimana teman-teman ya? Pertama, ada 12 guru, 12 tenaga kesehatan atau nakes, dan 80 tenaga teknis. Terus yang kedua, 31 formasi guru, 31 nakes, dan 42 tenaga kesehatan atau nakes. Totalnya ada 104. Wow, ternyata ada formasi untuk guru di Kabupaten Pacitan, teman-teman ya. Nah, di sini untuk Pacitan ada 2 alternatif formasi. Nah, di sini mudah-mudahan yang diterima yang ini, teman-teman ya, alternatif kedua, yaitu 31 formasi guru dan 31 nakes dan 42 tenaga kesehatan. Nah, ini teman-teman ya. Totalnya 104 usulan, yaitu usulan untuk CPNS. Sementara untuk calon P3K, pemerintah kabupaten bakal mengusulkan 296 formasi terdiri dari, nah ini untuk yang P3K-nya ya, 89 guru, nakes juga sama 89. Sedangkan untuk apa ini? Tenaga teknis 118. Oh, ini tenaga teknis, teman-teman ya. Sorry, ini tenaga teknis, nakes. Nah, formasi tersebut ditujukan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dan tenaga honorer. Bahkan formasi untuk lulusan SD juga ada. Wow, luar biasa. Karena memang ini ada dalam Permenpan RB nomor 11 tahun 2024, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek lah video admin sebelumnya. Hanya Rudi belum dapat memastikan bahwa formasi tersebut disetujui pemerintah pusat atau tidak. Nah, karena ini tergantung lagi dari Menpan RB. Pemerintah kabupaten akan menyampaikan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, ini teman-teman ya, yaitu paling lambatnya 31 Januari 2024. Nah, karena memang itu adalah batas waktunya, teman-teman ya, dari Pemda. Oke, soal formasi kewenangan pusat. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan membuka formasi CASN dan P3K. Maksudnya mungkin ini CPNS dan P3K ya, melalui channel Sekretariat Presiden. Total tersedia ada 2,3 juta formasi kuota CPNS untuk penempatan di pemerintah pusat, yaitu 207.247 orang, sementara untuk pemerintah daerah ada 483.575 orang. Ini untuk CPNS-nya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini masih ada Pemda dari Sorong, teman-teman ya. Nah, ini 22 Januari ini kemarin. Disdik Sorong rekrut P3K untuk jawab kekurangan guru. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya memperkuat penerimaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai upaya menjawab kekurangan guru dan mengoptimalkan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah itu atau di wilayah Sorong. Kepala Disdik Kabupaten Sorong, Reinhard Simamora, menjelaskan kebutuhan tenaga pengajar di setiap jenjang pendidikan di daerah itu masih diperlukan guna mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah. Kita masih sangat butuh guru P3K untuk mengisi kekurangan guru baik SD, SMP maupun SMA dan SMK. Nah, di sini dirincikan bahwa dia merinci jumlah guru SD 785 orang, SMP 440 orang, SMA 228 orang, dan SMK 141 orang.
Di tingkat SD kita butuh lagi 400 guru. Nah, di SD lagi kita butuh 400 guru. Oke, terus di SMP 200, di SMA kita butuh 112 guru dan di SMK 50, teman-teman ya. Sedangkan jumlah gurunya di sini cukup banyak juga. Tapi kalau misalnya ini masuk, ini sudah tersisa tidak banyak lagi, teman-teman ya. Dia mengatakan kebutuhan tenaga pengajar memang masih minim sehingga Dinas Pendidikan terus membuka peluang bagi guru untuk ikut dalam program P3K. Pembukaan penerimaan guru P3K kita buka sejak 2021 hanya untuk guru SD dan SMP. Sementara SMA dan SMK saat itu masih di bawah naungan pemerintah provinsi. Jumlah guru P3K untuk SD dan SMP pada 2021 tercatat ada 297 orang, terdiri atas 197 guru SD dan 100 untuk SMP. Kemudian di 2022 kita menerima guru P3K masih untuk SD dan SMP 150 orang. 150. Setelah seleksi P3K guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong mendapatkan tambahan guru P3K untuk tingkat SMA atau SMK yang merupakan pelimpahan guru SMA atau SMK dari Provinsi Papua Barat sebanyak 57 orang. Pada 2023 juga kita buka penerimaan sebanyak 386 orang untuk SD, SMP, dan SMA atau SMK. Dan masih berproses. Ini masih berproses karena masih dalam pengusulan NIP, teman-teman ya. Penerimaan tahun 2023 ini yang paling banyak dari penerimaan tahun sebelumnya. Dia mengatakan bahwa sudah 3 tahun daerah setempat mengangkat guru P3K, yakni dari 2021 sampai 2023. Dengan penyebaran lebih banyak ke tingkat pendidikan di daerah pinggiran karena memang membutuhkan tenaga guru. Mungkin maksudnya juga termasuk daerah 3T, teman-teman ya. Intinya dari upaya ini tidak lain adalah mengoptimalkan proses belajar di setiap sekolah itu benar-benar berjalan maksimal sehingga nantinya kualitas pendidikan semakin baik ke depannya. Alhamdulillah, teman-teman ya. Jadi untuk Sorong di sini jelas sekali disampaikan terkait formasi ya. Nah, di sini disebutkan bahwa dari jumlah guru SD ada 785 orang dan di sini dibutuhkan untuk SD ada 400. Ada 400. Kemudian SMP butuhnya 200, SMA 112 dan di SMK ada 50 kebutuhannya, teman-teman ya. Oke. Oke, semoga ini usulannya semuanya diterima. Dan untuk Pacitan tadi, alhamdulillah di sini disebutkan juga jumlahnya bahwa untuk guru insya Allah ada CPNS. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.